Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Najmuddin, mahasiswa dari UGM Sunan Gunung Jati Bandung, dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Dalam kesempatan kali ini, saya akan meringkas bagaimana kejahatan perang dalam Perang Dunia Kedua sebagai tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Hukum Humaniter dan HAM. Langsung saja kita akan bahas bersama-sama. Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945 merupakan salah satu konflik perang yang paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah umat manusia, dengan perkiraan korban jiwa mencapai 70 sampai 85 juta orang. Perang ini ditandai oleh tingkat kekerasan, agresi, dan kekejaman sistematis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kejahatan perang selama periode ini tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan di medan perang saja, tetapi juga meliputi kejahatan kemanusiaan yang mengerikan, termasuk genosida. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai hakikat kejahatan perang dalam Perang Dunia Kedua dengan menyoroti peristiwa-peristiwa penting yang utama dan mekanisme pertanggungjawaban yang dibentuk setelah perang ini selesai, serta bagaimana dampak dan berkelanjutannya terhadap hukum humaniter. Kejahatan perang didefinisikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang yang mencakup tindakan penaklukan warga sipil secara sengaja, juga membahas mengenai penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang, serta penggunaan senjata yang dilarang. Selama Perang Dunia Kedua, kejahatan-kejahatan ini dilakukan dalam skala yang besar, seringkali disetujui oleh negara yang mencerminkan pengabaian terhadap sistematik hak asasi manusia dan hukum internasional. Kekejaman yang dilakukan oleh kekuatan poros, khususnya Jerman Nazi dan Jepang Kekaisaran, menunjukkan puncak kebrutalan pada masa perang. Salah satu contoh paling terkenal dari kejahatan perang dalam Perang Dunia Kedua adalah Holocaust, di mana sekitar 6 juta orang Yahudi dimusnahkan secara sistematis oleh rezim Nazi. Genosida ini melibatkan pendirian kamp konsentrasi, penembakan massal, kerja paksa, serta pelaksanaan last solution, rencana Nazi untuk memusnahkan populasi Yahudi di Eropa. Holocaust tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, tetapi juga contoh mengerikan bagaimana sebuah negara dapat mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk melakukan genosida. Selain Holocaust, banyak kekejaman lain juga terjadi terhadap berbagai kelompok selama perang. Pembantaian Nanjing, di mana pasukan Jepang membunuh secara brutal sekitar 200.000 hingga 300.000 warga sipil dan tentara Tiongkok yang telah dilucuti senjatanya pada akhir tahun 1937, di mana menjadi contoh nyata taktik brutal yang digunakan oleh tentara Kekaisaran Jepang. Laporan mengenai pemerkosaan massal, penjarahan, dan pembunuhan warga sipil menunjukkan pengabaian yang mengejutkan terhadap nilai kemanusiaan dan hukum perang. Penggunaan kerja paksa juga merupakan kejahatan perang yang signifikan, dengan jutaan orang dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Baik Jerman Nazi maupun Jepang Kekaisaran mengeksploitasi tenaga kerja dari wilayah-wilayah yang diduduki, yang menyebabkan penderitaan, penyiksaan, dan tingginya angka kematian. Kamp konsentrasi dan kamp kerja paksa ditandai dengan kelaparan, penyiksaan, serta kondisi kerja yang brutal, mencerminkan pendekatan sistematis terhadap eksploitasi dan dehumanisasi. Skala dan tingkat keparahan kejahatan perang selama Perang Dunia Kedua mendorong komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah penting menuju pertanggungjawaban. Mekanisme
Mekanisme yang paling terkenal untuk mengadili kejahatan perang adalah pembentukan pengadilan Nuremberg pada tahun 1945 sampai 1946. Pengadilan militer ini meminta pertanggungjawaban para pemimpin utama Nazi atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Pengadilan Nuremberg menjadi momen penting dalam hukum internasional karena menetapkan prinsip bahwa individu termasuk kepala negara dan pemimpin militer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan mereka selama perang. Selain pengadilan Nuremberg, pengadilan lain juga dibentuk untuk menangani kejahatan perang di berbagai wilayah. Misalnya pengadilan Tokyo yang mengadili para pemimpin Jepang atas kejahatan perang. Sementara berbagai pengadilan nasional di Eropa dan Asia mengadili para kolaborator dan pelaku kekejaman. Upaya-upaya ini menegaskan pengakuan global akan pentingnya menangani kejahatan perang selama pengembangan kerangka hukum untuk mencegah kekejaman di masa depan. Kekejaman Perang Dunia Kedua memiliki dampak yang mendalam dan bertahan lama terhadap hukum internasional. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pengadilan Nuremberg menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya dalam hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa tahun 1949 yang bertujuan melindungi warga sipil dan kombatan dalam masa perang. Prinsip Nuremberg yang merumuskan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dan tanggung jawab untuk melindungi menjadi landasan dalam menangani kejahatan perang dalam konflik-konflik berikutnya. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 mencerminkan komitmen global untuk mencegah kekejaman di masa depan dan melindungi hak asasi manusia. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC pada tahun 2002 menjadi langkah penting dalam perjuangan berkelanjutan untuk pertanggungjawaban dengan memungkinkan penuntutan individu atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Perang Dunia Kedua ditandai oleh skala kejahatan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk genosida, taktik militer yang brutal, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap warga sipil dan tawanan perang. Holocaust dan pembantaian Nanjing menjadi pengingat nyata akan kemampuan manusia untuk melakukan kekejaman dalam konflik. Respon internasional terhadap kekejaman ini terutama melalui pembentukan pengadilan Nuremberg dan kerangka hukum selanjutnya telah membentuk perkembangan hukum internasional dan mekanisme pertanggungjawabannya. Warisan Perang Dunia Kedua menegaskan pentingnya kewaspadaan dalam melindungi hak asasi manusia serta memastikan bahwa kengerian masa lalu tidak terulang kembali di masa depan. Sekian penyampaian video saya mengenai kekejaman kekerasan perang dalam dunia perang kedua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.